dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kalau Sherly seperti apa? Saya izin bertanya, kalau boleh Sherly sedikit cerita, sebetulnya kan salah satu alasan kenapa intoleransi itu sering sekali terjadi karena mispersepsinya kita, khususnya anak muda ya Prof. Kami gagal atau kita gagal membedakan mana ajaran agama dan pemeluk dari ajaran itu Prof. Semisal, seorang muslim melakukan tindakan A Prof. Dan akhirnya dia dihakimi bahwa itu adalah wajah Islam. Terlebih kalau itu adalah sesuatu yang buruk. Dan demikian juga sebaliknya, misalnya Nasrani melakukan tindakan B, kemudian publik melihat, wah ini adalah wajah Kristen nih. Alhasil kita seolah-olah antara pemeluk ajaran dan ajaran itu adalah satu hal yang sama, Prof. Sehingga jadi sangat relevan, Prof, ketika Khabib Nurmagomedov, seorang juara UFC tak terkalahkan dari Dagestan Rusia, pernah mengatakan yang ini kena banget bagi kami khususnya anak muda Prof, bahwa non-muslim itu tidak membaca Al-Quran dan mereka juga boleh jadi tidak membaca Al-Hadis. Yang mereka baca adalah kita, perilaku kita. Maka jadilah cerminan wajah Islam yang baik. Nah, menurut Prof bagaimana ketika hari ini yang terjadi justru ikonnya sudah ada, ketika itu sudah menjadi simbol bahwa Indonesia adalah negara yang toleran misalnya. Tapi ternyata di akar rumput nggak terjadi demikian karena adanya mispersepsi dan gagalnya kita membedakan dua hal tadi, Prof. Orang Islam membaca hanya perilaku Kristennya, tapi tidak membaca esensi kitab sucinya. Sama. Jadi saya kira ya, konsep kami sekarang ini, setiap umat beragama itu harus mendalami kitab sucinya benar-benar. Makin dalam kita mendalami kitab suci setiap agama kita masing-masing, pasti kita akan semakin toleran. Jadi kalau ada orang yang suka nyalain orang atas nama agama, menandakan diri itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah tidak menyalahkan orang lain, sibuk menyalahkan orang lain, tidak juga meratapi kesalahannya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, itulah yang saya tadi maksudkan sudah arif ya. Jadi kalau kita ingin mencapai puncak-puncak kearifan ya, gunakan referensi akalnya dan referensi batinnya. Tepuk tangan untuk Profesor Nasaruddin. Yang spesial lagi dari Prof. Nasaruddin itu sebenarnya bukan hanya nilai-nilainya, tapi posisi beliau adalah salah satu dari 7 penasehat Kerajaan Arab Saudi yang berasal dari luar Arab. Yeah. Nah, Prof, dengan posisi yang spesial itu, apa sih manfaatnya buat masyarakat Indonesia dalam praktek sehari-hari, Prof? Ini juga miracle juga buat saya. Waktu itu di Amerika ada seminar ya. Terus saya ditelepon pakai berbahasa Arab. Pakai bahasa Arab, ternyata itu dari Pak MBS ya. Muhammad bin Salman, ya, putra mahkota. Ya. Ya. Dia minta saya intinya itu untuk masuk sebagai advisor dari yayasan yang dia bentuknya, Darul Hadis di Madinah. Saya nggak tahu siapa nelpon saya kan. Man anta? Siapa anda? Where are you know? Aina anta? Ana fi Amerika. Saya di Amerika ini. Dia rubah bahasa Inggris. Akhirnya saya kok menangkap ya rasa bahasa Inggrisnya itu lebih terasa diplomatisnya ketimbang bahasa Arab. Nah, saya minta anda masuk menjadi advisor. Tentu saya tanya, why me? How do you know me? Oh, I know you. Pokoknya minta. Oh ya, saya langsung kan ini kan bukan ajakan sembarangan kan. Saya pikir banyak, rame-rame, mungkin ratusan orang. Saya di Indonesia kan. Oke, it's okay. Tapi begitu ada SK-nya, loh, cuma 7 orang. Nah, saya di situ sendiri merasa orang non-Arab gitu kan. Jadi saya tanya, kenapa? Saya juga heran, CV kurikulum vitae saya kok lebih 20 halaman di situ. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dibaca juga oleh advisor yang lain. Saya juga dikasih CV-nya yang lain-lainnya. Nah, jadi salah satu tugas kita itu adalah bagaimana mempromosikan moderasi Islam. Dan mereka menganggap Indonesia itu punya poin khusus ya. Negara Anda paling plural, tapi paling rukun. Kalau dari sisi manfaat menjadi penasihat Kerajaan Arab Saudi untuk
aspek haji gimana Prof? Misalnya meningkatkan Oh, iya. kuota haji atau mungkin penurunan biaya Iya. haji, itu ada Prof? Saya kira ada, karena begini, dalam sejarah Indonesia tidak pernah biaya haji itu turun. Selalu naik, maka itu ONH, ongkos naik haji kan. Naik terus. Naik. Baru kali ini dalam sejarah terjadi penurunan biaya haji. Kenapa? Karena kami tahu bahwa kendala-kendala kemahalan itu kami cut. Ya. Dulu orang beli hotel di Mekah Madinah itu di tangan ketiga. Karena tangan pertamanya punya hotel, terus di situ ada semacam maklarnya ya, dari ya mungkin juga dari tokoh-tokoh masyarakat Arab ya. Nah kemudian juga ada orang Indonesia menjadi perantara kita itu juga ya. Nah itu kan berapa kali jualan itu namanya tangan ketiga kan pasti banyak untung. Nah saya bisa masuk ke tangan pertama. Kenapa nggak diganggu oleh tokoh-tokoh lokal setempat? Wah ini jangan coba-coba berdebat dengan Menteri Agama Indonesia. Dia adalah one of the 7 advisor of the king ya kan. Satu di antara 7 penasihat MBS di dalam yayasannya kan. Jadi saya rasakan itu. Ya. Nah, kalau yang satu ini gimana Prof? Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu penghuni neraka, itu prerogatifnya Tuhan itu. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.